Jalan-jalan ke kota Surabaya, tak lupa membelikan kartun. Sebelum materi saya mulai bersama, izinkan saya membuka dengan pantun. Kalian tahu nggak sih sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia? Sebelum saya jelaskan, kita tonton videonya bareng-bareng. Dengan membentuk sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Menurut UUD NRI 1945, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau yang disingkat dengan Sishan Kamrata. Sishan Kamrata memiliki 3 ciri, yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Kerakyatan artinya orientasi pertahanan dan keamanan dijalankan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan artinya seluruh sumber daya nasional digunakan untuk upaya pertahanan, baik itu sumber daya manusia, alam, maupun buatan. Kewilayahan artinya kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan kondisi geografisnya sebagai satu kesatuan pertahanan. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dengan menjalankan operasi militer untuk perang dan selain perang. Apa itu operasi militer selain perang? Contoh operasi militer selain perang adalah TNI membantu menanggulangi dampak bencana alam, mengamankan wilayah perbatasan, mengatasi gerakan separatis, pemberontakan bersenjata, dan aksi terorisme, membantu dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan dari ancaman pembajakan, perompakan, dan penyelundupan, sampai melaksanakan tugas perdamaian dunia. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kita sebagai rakyat Indonesia? Apakah menjaga pertahanan dan keamanan negara adalah tugas dari TNI dan Polri saja? Tentu saja tidak ya. Seperti dijelaskan di awal, sistem pertahanan dan keamanan negara adalah tanggung jawab bersama di mana rakyat berperan sebagai kekuatan pendukung. Artinya, setiap rakyat Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara akan semakin kuat jika setiap rakyat memiliki kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara adalah kesediaan untuk berbakti dan berkorban demi membela negara. A few moments later. Video tersebut memberikan pemahaman bahwa sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi masyarakat, dan mempertahankan keutuhan NKRI. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau, sehingga sistem pertahanan dan keamanan harus disusun secara terencana dan melibatkan banyak pihak agar dapat berjalan secara efektif. Dengan adanya kerjasama antara aparat dan rakyat, negara memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi berbagai tantangan. Menurut saya, video tersebut juga menunjukkan bahwa pembagian tugas antara TNI dan Polri sangat penting dalam menjaga keseimbangan pertahanan dan keamanan negara. TNI berfokus pada pertahanan negara dari ancaman luar, menjaga wilayah perbatasan, serta mempertahankan kedaulatan Indonesia. Sementara itu, Polri memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Jika kedua lembaga ini bekerja secara profesional dan saling mendukung, keamanan nasional akan lebih stabil. Di sisi lain, perkembangan zaman membuat bentuk ancaman semakin beragam. Dahulu, ancaman lebih banyak berupa perang atau serangan fisik. Tetapi saat ini ancaman non-militer juga semakin besar. Contohnya adalah terorisme, radikalisme, penyelundupan, perdagangan ilegal, narkoba, konflik sosial, hingga kejahatan siber, seperti pencurian data dan penyebaran informasi palsu atau hoax. Ancaman seperti ini dapat mempengaruhi persatuan bangsa dan keamanan negara tanpa harus menggunakan senjata.
itu, sistem pertahanan Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan militer. Pemerintahan perlu terus mengembangkan teknologi pertahanan, memperkuat sistem keamanan digital, meningkatkan kualitas alat utama sistem persenjataan atau alutsista, dan memperluas kerjasama dengan negara lain. Modernisasi pertahanan menjadi penting agar Indonesia tidak tertinggal dan mampu menghadapi ancaman global yang semakin kompleks. Selain itu, peran pemerintah dan aparat, masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan negara. Bentuk peran masyarakat dapat dilakukan melalui hal-hal sederhana seperti menjaga toleransi, menaati hukum, menjaga kerukunan, tidak mudah percaya hoax, menjaga keamanan lingkungan, dan memiliki rasa cinta tanah air. Kesadaran masyarakat sangat menentukan karena ancaman terhadap negara terkadang muncul dari perpecahan di dalam masyarakat sendiri. Video tersebut juga mengingatkan bahwa keamanan bukan hanya soal tidak adanya perang, tetapi juga terciptanya kondisi masyarakat aman, tertib, dan sejahtera. Ketika keamanan terjaga, kegiatan pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika keamanan terganggu, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga akan terhambat. Menurut saya, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kedisiplinan aparat, penggunaan teknologi modern, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan semangat persatuan dan kerjasama semua pihak, Indonesia akan lebih siap menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, serta tetap menjaga keutuhan NKRI di tengah perkembangan dunia yang terus berubah. A few inches later. Sebelum materi saya tutup, saya ada pantun, yaitu mentari pagi bersinar terang, burung berkicau di atas dahan, mari bersatu menjaga negeri tercinta demi kuatnya sistem pertahanan dan keamanan. Sekian video dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.